Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-soleha, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik soleh-soleha, setelah kalian melaksanakan penilaian tengah semester atau PTS, kita lanjutkan lagi pelajaran Akidah Akhlak kelas 4. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Arti sikap hormat dan patuh kepada orang tua termasuk ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang cara kita berbicara harus dengan pembicaraan yang baik. Tidak boleh mengatakan perkataan saja kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu kita, apalagi membantah atau bahkan membentak. Sungguh itu perbuatan yang tidak baik. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang contoh dan manfaat sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Kalian bisa membuka buku halaman 38 di buku paketnya ya. 2. Contoh dan manfaat sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Berikut ini adalah contoh perbuatan yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua. A. Mengucapkan salam saat akan meninggalkan atau menemui orang tua. Jadi kita dianjurkan sebagai anak soleh dan soleha, ketika kita akan meninggalkan atau menemui orang tua, mengucapkan salam. Contoh pengucapannya, Assalamualaikum. Nah, seperti itu. Lalu jabat tangan kedua orang tua dan cium tangannya menggunakan hidung kita sebagai penghormatan kepada kedua orang tua kita. Ada sebuah pertanyaan, apakah mencium tangan dengan pipi itu hal yang baik? Nah, mencium tangan dengan menggunakan pipi itu merupakan contoh yang salah. Yang benar adalah kita cium tangan orang tua kita dengan menggunakan hidung. Selanjutnya B. Berpamitan atau meminta izin ketika akan pergi keluar rumah. Nah, sebagai anak soleh-soleha, ketika kita akan keluar rumah harus izin dulu kepada kedua orang tua kita. Nah, ketika orang tua mengizinkan baru kita keluar dari rumah, atau ketika tidak mengizinkan orang tua kita, maka jangan keluar dari rumah. Ini adalah tanda anak yang soleh dan soleha. Selanjutnya yang C, membantu pekerjaan orang tua agar meringankan bebannya. Maksudnya di sini ketika orang tua sibuk, kalau anak yang perempuan solihahnya, misalkan ibu sedang memasak, bantu beliau, misalkan membersihkan sayur atau ikan atau apa yang ibu kita suruh, itu dilakukan. Maka dengan seperti itu kita sudah membantu meringankan beban dari ibu kita atau ayah kita. Beliau sedang membersihkan tanaman atau apa, mencabut rumput, dibantu agar ayah kita, ibu kita senang dan kita juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Poin D, berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah orang tua. Berbakti di sini adalah menuruti dengan melaksanakan nasihat. Misalkan orang tua kita menasihati agar rajin belajar atau tidak terlalu banyak main atau nonton televisi, maka kita turuti atau laksanakan nasihat beliau. Itu merupakan tanda bahwasanya Anda sekalian adalah anak yang soleh atau solihah jika melaksanakan nasihat dari kedua orang tua. Poin yang E, mendoakan orang tua semoga diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai soleh-solehah selalu mendoakan orang tua, baik setelah sholat 5 waktu atau kapanpun
saat kita ingat dengan mendoakan beliau. Contoh doanya adalah Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Poin F, menjaga dan merawat orang tua ketika sakit. Jadi ketika orang tua kita sakit, kita harus menjaga dan juga merawat beliau. Itu merupakan tanda-tanda bahwasanya ananda sekalian adalah ananda yang soleh dan solihah. Berikut ini adalah manfaat dari sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Poin A, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Jadi dengan kita patuh, hormat kepada orang tua, kita akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Poin B, kehidupan di dalam keluarga menjadi tenang dan harmonis. Jadi ketika kita hormat dan patuh kepada orang tua, kehidupan di dalam rumah tangga kita menjadi tenang dan harmonis. Poin C, diperpanjang usia dan dilimpahkan rezeki. Ketika seorang anak hormat dan patuh kepada orang tua, insya Allah akan diperpanjang usia dan dilimpahkan rezeki yang luar biasa oleh Allah SWT. Poin D, penghapus dosa besar. Jadi dengan kita hormat dan patuh kepada orang tua, itu merupakan salah satu penghapus dari dosa besar. Selanjutnya yang E, yang terakhir, dimasukkan ke dalam surga. Dengan kita hormat dan patuh, berbakti kepada kedua orang tua kita, harapan kita adalah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi anak yang soleh dan solihah, yang senantiasa dapat berbakti kepada ayah dan ibu kita, kepada orang tua kita. Amin ya robbal alamin. Baik Anda sekalian, terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Demikian materi yang dapat Ustadz sampaikan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, dan tetap semangat belajar dari rumah. Belum kita akhiri, kita berdoa bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.